Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sukses selalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana sore hari ini, puasanya lancar? Insya Allah dalam keadaan lancar ya. Nah, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita semuanya kembali lagi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kesehatan itu bisa kita pergunakan untuk menaati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah atau perintah berpuasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kewajiban ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Kalau adik-adik semuanya atau kita semuanya merasa bahwa kita sudah beriman kepada Allah, maka itu berarti perintah untuk kita juga untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang disampaikan atau yang dilakukan umat-umat sebelum kamu. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar kamu bertakwa, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan berpuasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya dalam menjalani puasa ini diberikan kelancaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terkategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat juga serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada nabi kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa tepat malam hari ini atau di sore hari ini kita semuanya sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kira-kira gimana puasanya, lancar? Tarawehnya seperti apa, lancar? Kalau tadarusnya seperti apa? Lalu amalan-amalan yang lainnya seperti tahajud gimana, lancar? Ya, lalu hafalannya seperti apa? Masih terjaga atau menambah? Masya Allah. Semoga adik-adik semuanya walaupun dalam keadaan berpuasa tetap bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan Ustadz Ivan. Kembali lagi sama Ustadz. Insya Allah di sore hari ini Ustadz akan menyampaikan tausiah Ramadan 1444 Hijriah sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah, adik-adik semuanya silahkan untuk menyiapkan alat tulisnya atau bukunya, atau menyediakan atau menyiapkan pendengarannya, matanya fokus mendengar apa yang Ustadz sampaikan nanti. Semoga tausiah yang Ustadz sampaikan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya dan khususnya bagi Ustadz pribadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz sudah share PowerPoint-nya. Silakan adik-adik semuanya melihat PowerPoint yang sudah Ustaz share. Baik, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir
bulan suci Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, manusia berbondong-bondong untuk meningkatkan ibadahnya. Ada manusia yang berbondong-bondong untuk cari baju lebaran. Ada manusia yang berbondong-bondong untuk liburan, untuk mudik, ya. Ada di sini yang mudik? Ya. Nah, semoga yang mudik mudiknya lancar, perjalanannya lancar, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga fenomena 10 hari terakhir Ramadan ini bisa kita lihat di masjid-masjid. Di masjid-masjid biasanya 10 hari terakhir Ramadan ini safnya makin sedikit, safnya makin maju. Ya, yang tersisa sampai batas akhir atau yang tersisa sampai darah terakhir itu hanya beberapa saf, 2 saf, 3 saf, 4 saf. Kira-kira itu yang terjadi di masjid-masjid terdekat adik-adik semuanya? Terjadi nggak seperti itu? Terjadi ya. Karena itu fenomena-fenomena yang setiap tahunnya pasti ada atau setiap tahunnya pasti terjadi di 10 hari terakhir. Biasanya orang-orang itu sibuk untuk apa? Sibuk untuk menghabiskan waktu malamnya cari baju lebaran. Soalnya kalau cari baju lebarannya di H-1 sebelum lebaran penuh, nggak ada diskon. Kalau carinya di hari-hari sekarang atau di 10 hari terakhir atau di H-5 misalkan ya, masih ada diskon Ustadz, lumayan misalkan. Ya, baik adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fenomena-fenomena yang terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, tak terasa juga tamu agung kita ini, siapa tamu agung kita? Yakni bulan suci Ramadan akan segera berlalu, akan segera meninggalkan kita. Kira-kira kita harus bahagia atau harus bersedih dengan ditinggalkannya bulan suci Ramadan? Harus bersedih ya. Kenapa harus bersedih? Karena ditinggalkannya bulan Ramadan itu banyak keutamaannya di bulan Ramadan. Ibadahnya orang ketika di bulan Ramadan dan selain di bulan Ramadan itu berbeda adik-adik semuanya. Pahala yang diberikan juga berbeda. Pahala kita berpuasa sunnah dan puasa Ramadan itu juga berbeda. Puasa itu Allah berikan imbalannya, Allah berikan pahalanya untuk kita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus bersedih ketika kita ditinggalkan bulan suci Ramadan. Nah, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya, nah, Ustaz akan menjelaskan ada 3 tipe manusia dalam menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Ya, tadi Ustaz sudah menyebutkan fenomena-fenomena ketika di 10 hari terakhir Ramadan, safnya makin maju atau orang-orang yang ke masjid juga kadang makin sedikit. Lalu juga sholat tarawihnya mulai ditinggalkan, lebih baik cari baju lebaran yang diskon misalkan ya. Lah, di sini Ustaz telah mengklasifikasikan 3 tipe atau Ustaz telah mengurutkan ada 3 tipe manusia dalam menyambut 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan kira-kira ada apa aja di 10 hari terakhir Ramadan agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa atau kita menjadi tipe manusia yang berkualitas. Nah, ada 3 tipe manusia. Yang pertama, ingat-ingat, yang pertama ada tipe manusia yang gak ngaruh sama sekali. Yang kedua, ada tipe manusia yang apa adanya. Yang ketiga, ada tipe manusia yang terbaik. Masya Allah. Dari yang pertama dulu ya, saya jelaskan. Yang pertama, apa sih definisi yang gak ngaruh itu? Atau manusia yang gak ngaruh itu seperti apa, Ustaz? Nah, orang yang gak ngaruh ini dengan datangnya 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, orang yang tidak ada persiapan apapun dalam menyambut 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Atau bahkan orang tipe pertama, manusia tipe pertama ini adalah manusia yang tidak ada persiapan apapun dalam menyambut bulan suci Ramadan. Maka ketika dia berpuasa, puasanya juga sebatas menahan lapar dan haus saja, atau bahkan puasanya banyak yang bolong. Lalu sholatnya juga sholat yang tidak berkualitas, sholatnya juga bahkan lalai, sholatnya kadang ditinggal, sholatnya kadang diakhirkan. Nauzubillahimin. Tadarusnya juga sama, tadarusnya juga biasa-biasa saja, atau tadarusnya bahkan tidak
tidak pernah dihabiskan waktunya untuk tadarus membaca Al-Quran. Bahkan hafalannya juga tidak nambah, cukup hanya sampai situ saja. Tidak ada keinginan untuk menambah hafalannya. Nah, ini tipe manusia yang pertama adalah tipe manusia yang gak ngaruh, tidak ada pengaruhnya, mau bulan suci Ramadan, mau 10 hari terakhir Ramadan, mau bulan-bulan biasa, hidupnya hanya seperti itu saja, tidak ada peningkatan. Nauzubillahi min zalik. Lalu ada tipe manusia yang kedua, adik-adik semuanya. Tipe manusia yang kedua adalah tipe manusia apa adanya. Tipe manusia apa adanya ini adalah tipe manusia yang melakukan amalan sehari-hari saja. Tidak ada amalan tambahan yang dilakukan. Amalannya juga adalah amalan yang sehari-hari dia lakukan, misalkan puasanya, sholatnya, tadarusnya, atau hafalannya seadanya saja. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan kualitas, tidak ada tambahan amalan terbaik yang disediakan untuk menyambut bulan suci Ramadan atau menyambut 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ini orangnya apa adanya saja. Sholat sih sholat, puasa sih puasa, tadarus juga tadarus, terus hafalan juga hafalan, cuman hafalannya seadanya, sholatnya seadanya, puasanya seadanya, tadarusnya juga seadanya, bahkan itikafnya juga seadanya. Bahkan itikafnya juga rata-rata hanya dihabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Nauzubillahi min zalik. Itu tipe manusia yang kedua. Ada tipe manusia yang ketiga, tipe manusia yang kita damba-dambakan, tipe manusia yang kita harap kita termasuk ke dalamnya. Tipe manusia yang ketiga adalah tipe manusia yang terbaik. Tipe manusia yang terbaik ini senantiasa menyiapkan amalan tambahan dan amalan terbaik dalam menyambut bulan suci Ramadan atau menyambut 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka kita kira-kira tipe manusia yang keberapa? Tipe manusia pertama, kedua, atau ketiga? Nah, semoga kita semua menjadi tipe manusia yang ketiga, tipe manusia yang menyiapkan amalan tambahan dan meningkatkan amalannya menjadi amalan yang terbaik. Contoh, sholatnya juga meningkat. Misalkan sebelum bulan suci Ramadan, sholatnya itu misalkan tepat waktu, atau ketika di bulan Ramadan bahkan bukan hanya tepat waktu, bahkan 10 menit sebelum azan atau 5 menit sebelum azan dia sudah ada di masjid. Tadarusnya yang awalnya one day one juz, sekarang di bulan suci Ramadan satu hari bisa beres 10 juz, atau satu hari bisa beres 5 juz misalkan. Itu peningkatan amalan yang terbaik, peningkatan amalan yang diberikan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan menyambut 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Itu yang Allah harapkan, itu yang kita semua juga harapkan. Amalan kita juga, semoga amalan kita bisa bertambah. Bahkan di 10 hari terakhir ini semoga kita bisa memaksimalkan waktunya, kita bisa memaksimalkan setiap harinya untuk meningkatkan amalan kita menjadi amalan terbaik, untuk menyiapkan amalan tambahan menjadi amalan yang terbaik juga. Adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah, sekarang Ustaz tanya, kira-kira adik-adik semuanya mau jadi tipe manusia yang keberapa? 1, 2, atau 3? Semoga kita termasuk ke dalam tipe manusia yang ketiga. Tentunya orang yang beriman pasti milih yang ketiga, untuk menyiapkan amalannya, untuk menyiapkan amalan terbaiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik semuanya, Ustaz jadi teringat satu kisah di mana menyiapkan amalan terbaik, menyiapkan hal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dimulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa itu memiliki 2 putra. Nah, 2 putra yang terkenal kisahnya ya. Yang pertama ada Qabil, yang kedua ada Habil. Qabil dan Habil ini adalah anak dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Siti Hawa. Qabil dan Habil punya pekerjaan masing-masing. Qabil pekerjaannya menjadi petani, kalau Habil pekerjaannya menjadi peternak. Nah, suatu saat Qabil dan Habil ini dinikahkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa
dengan dua putri yang lainnya. Namun ada rasa iri dengki, ada rasa tidak suka, ada rasa ketidakpuasan dari Qabil, karena Qabil ini dipasangkan dengan putri Nabi Adam yang bukan tipenya Qabil atau bukan yang diinginkan Qabil, sehingga Qabil ini mengadu kepada Nabi Adam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan pengorbanan, memberikan hasil dari pekerjaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil terbaik itu nanti bisa mendapatkan atau dipasangkan dengan putri Nabi Adam dan Siti Hawa yang lainnya yang sudah termasuk kriteria dari Qabil. Nah, maka dari itu dimulailah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Qabil dan Habil mempersiapkan masing-masing hasil dari pekerjaannya. Tadi Qabil itu sebagai petani, maka dia menyiapkan hasil panennya. Dia menyiapkan tanaman-tanaman, dia menyiapkan hasil panennya, dia menyiapkan buah-buahannya. Lalu Habil menyiapkan hewan-hewan ternaknya untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, Qabil ini memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hasil yang terbaik, malah hasil yang terburuk. Bahkan bukan buruk terhadap Allah, tapi buruk juga di pandangan manusia. Nah, Qabil ini memberikan hasil taninya, hasil panennya untuk Allah adalah hal-hal yang buruk. Bahkan sudah busuk, buah-buahan sudah busuk dan sebagainya. Intinya yang diberikan Qabil ini bukan yang maksimal, bukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hasil yang terbaiknya dia sisihkan, dia makan. Ya, tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Habil. Habil ini memberikan yang terbaik, memberikan kualitas amalan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Habil ini sebagai peternak, maka beliau menyiapkan hewan ternaknya. Dia menyiapkan hewan ternak yang terbaik, dia menyiapkan hewan ternak yang gemuk, yang sehat, yang dagingnya padat dan sebagainya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira dari dua persembahan tadi yang diberikan untuk Allah, kira-kira yang diterima oleh Allah yang mana? Tentunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalannya atau hasil daripada Habil, karena Habil memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita amalannya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sediakan, maka persiapkan amalan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang terbaik, salat yang terbaik, tadarus yang terbaik, salat tahajudnya yang terbaik, salat sunnah yang terbaik. Agar ibadah-ibadah kita yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik adik-adik semuanya, lanjut slide selanjutnya berikutnya. Nah, setelah tadi Ustadz menyebutkan 3 tipe manusia, sekarang Ustadz akan menyebutkan kenapa ada tipe manusia yang tidak bersiap dengan datangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau tidak bersiap dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ustadz sudah jabarkan menjadi 2 alasannya. Yang pertama adalah tidak mengetahui keutamaannya. Ya, orang yang tidak mempersiapkan amalannya dalam 10 hari terakhir adalah orang yang tidak mengetahui keutamaannya, tidak mengetahui imbalannya apa. Maka dari itu dia menjadi manusia yang tidak ada pengaruhnya, mau bulan Ramadan, mau 10 hari terakhir Ramadan, tidak ada pengaruh sama sekali dalam hidupnya, tidak ada pengaruh sama sekali dalam ibadahnya. Lalu ada orang yang apa adanya, karena dia juga tidak mengetahui keutamaan dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Maka dia lakukan amalan-amalannya itu seperti amalan-amalan biasa saja. Tidak ada peningkatan dalam amalan-amalannya, tidak ada peningkatan dalam puasanya, tidak ada peningkatan dalam sholatnya, tidak ada peningkatan dalam tadarus dan lainnya. Maka dari itu, orang-orang atau tipe manusia yang tidak ada pengaruh dan mengerjakan amal ibadahnya apa adanya, biasanya tidak mengetahui keutamaan dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ustaz kasih contoh. Kalau adik-adik semuanya
ketika berpuasa diberikan imbalan oleh orang tua adik-adik semuanya. Misalkan kalau beres sampai 30 hari akan mama belikan atau akan bunda berikan mushaf yang baru, atau bunda akan belikan tas yang baru, sepeda yang baru misalkan. Kira-kira seneng nggak? Kira-kira adik-adik semuanya menjalankannya dengan penuh semangat tidak? Tentunya dengan penuh semangat. Kalau adik-adik semuanya mengetahui keutamaan dan mengetahui imbalannya. Nah sekarang Ustaz tanya, kira-kira keutamaan dan imbalan ketika kita berpuasa, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan memberikan kualitas terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, kira-kira imbalannya apa? Adik-adik semuanya, dalam berpuasa, puasa bulan suci Ramadan itu adalah amalan atau pahala yang diberikan langsung melalui atau dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memberikan pahala, kita nggak ada yang tahu Allah memberikan pahalanya seperti apa. Yang tentunya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, amalan di bulan suci Ramadan, maka amalan pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi, untuk adik-adik semuanya yang sekarang puasanya masih biasa saja, sholatnya masih biasa saja, dimanfaatkan 10 hari terakhirnya untuk mendapatkan imbalan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik, yang kualitasnya tentu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, adik-adik semuanya, biasanya manusia yang tidak menyambut dan tidak mempersiapkan bulan suci Ramadan adalah mereka yang sibuk dengan hal yang sia-sia. Dihabiskan waktu dari pagi sampai menjelang berbuka hanya untuk main game, hanya untuk waktu-waktu yang dihabiskan untuk hal yang sia-sia, misalkan tadi main game atau tidur, misalkan tidur dari subuh sampai menjelang berbuka misalkan ya, tidurnya lama banget sampai waktunya habis untuk hal yang sia-sia. Nauzubillahi min zalik. Nah, dari sekarang untuk adik-adik semuanya yang masih ngabuburitnya main game, yang masih menunggu waktu sholatnya dengan main games, nah sekarang coba dirubah itu semua dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya, dirubah dengan aktivitas tadarus, dirubah dengan aktivitas yang lainnya. Membantu orang tua itu lebih bermanfaat, ya, membantu orang tua untuk menyediakan takjil untuk berbuka di masjid atau untuk di rumah, maka itu menjadi hal yang bermanfaat insyaallah. Nah, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekarang sudah tahu ya alasan kenapa ada tipe manusia yang ketika datang bulan suci Ramadan dan datangnya 10 hari terakhir Ramadan, ada yang tipe manusia yang enggak ngaruh atau beribadahnya apa adanya. Nah, ada alasannya, yakni dua hal tadi, tidak mengetahui keutamaan dan sibuk dengan hal yang sia-sia. Semoga kita terhindar dari dua poin tadi, yang tidak mengetahui keutamaannya dan sibuk dengan hal yang sia-sia. Kalau ada teman-teman yang lain yang tidak mengetahui keutamaan, sampaikan dari sekarang keutamaan-keutamaan apabila kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni puasa, sholat dan yang lainnya. Baik adik-adik semuanya, selanjutnya, nah, keutamaan di 10 hari terakhir Ramadan ini seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh atau beribadah, sungguh-sungguhnya dalam beribadah ya, pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Nah, di 10 hari terakhir Ramadan Rasulullah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah tidak sesungguh-sungguh itu apabila tidak di 10 hari terakhir Ramadan atau di bulan suci Ramadan. Nah, adik-adik semuanya, lalu ketika kita bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir Ramadan, ada juga imbalan yang Allah berikan di 10 hari terakhir Ramadan. Ada satu malam yang disebutkan tadi oleh Ustadz dalam muqaddimah, dalam pembukaan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Maka dari itu, adik-adik semuanya dipersiapkan amalan-amalan terbaik
untuk Allah Subhanahu wa taala untuk 10 hari terakhir ini, agar di 10 hari terakhir Ramadan ini kita bisa mempersiapkan amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang terbaik, dan kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala segera menerima amalan-amalan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan untuk tausiah Ramadan menjelang berbuka ini. Ustaz sampaikan semoga puasa kita pada bulan ini atau pada tahun ini menjadi puasa yang berkualitas, ibadah-ibadah, amalan-amalan kita juga menjadi amalan yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Ustaz mohon maaf apabila dalam mengajar, selama mengajar Ustaz ada salah, ada tutur kata, ada perilaku yang tidak pantas, maka Ustaz mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.